Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak Euromoto X1 GT di NMAX lama atau NMAX Old, dan pemasangan di bagian segitiga di unit dari milik Om Sofwan dari Pondok Petir, Depok. Untuk di bagian bracketnya selalu kita buatkan custom ya. Untuk hasil bracketnya kita buatkan seperti ini. Jadi untuk cahaya sendiri tetap bisa kita setting untuk ketinggian atau kerendahan cahayanya, terus di bagian kanan kirinya. Lalu di bagian bracket pun ini kita menggunakan bracket yang lumayan tebal ya. Untuk ketebalannya sekitar 2 mili di bagian samping kanan kiri dan di bagian belakang. Dan di bagian atasnya kita menggunakan plat aluminium ketebalan 3 mili. Dan di bagian bautnya kita menggunakan yang stainless supaya tidak mudah karat. Untuk penempatan relay setnya kita pasangkan di bawah speedometer seperti ini ya. Ini karena posisi yang paling aman, tidak mudah kena cipratan air, dan jika ada air pun tetap dia akan jatuh ke bawah dan tidak membuat karat di bagian relaynya. Untuk rangkaian sendiri selalu kita buatkan seperti biasa ya, 3 mode. Dan kebetulan ownernya itu merequest untuk low beam warna putih, high beam warna kuning. Terus pas kita menyalakan di bagian lampu tembak atau high beamnya, nyala bersamaan akan berfungsi dengan lampu jauh heavy yang ada di bagian headlamp. Untuk pemasangan drivernya kita buatkan di sebelah sini supaya lebih aman ya, kita ikat. Terus lalu kita buatkan soket semua. Ini kita menggunakan soket PNP ya. Ada soket 2 pin. Ini soket 2 pin ini dari saklar kiri Vixen yang berfungsi untuk input positif menuju ke saklar 2 mode, dan juga yang nyala bersamaan di bagian lampu tembak. Di sini terdapat ada kabel warna oranye untuk input positifnya. Terus kabel warna merah untuk yang menyalakan putih kuning atau nyala bersamaan. Lalu di bagian saklar 2 modenya di sini ada soket 3 pin. Ini untuk kabel warna hitam untuk input positifnya. Lalu untuk low beam warna putih di sini warna merah, kabel warna merah, dan high beam warna kuning dan menggunakan kabel warna kuning. Dan di sini kita ada instalasi ulang di bagian klakson dan menggunakan relay set rakitan juga. Jadi yang sebelumnya untuk penempatan klaksonnya tidak di sini, kita buatkan lebih aman dan menggunakan rangkaian relay set baru. Nah, untuk posisi dari klakson yang sebelah kanan kita pasangkan di sebelah sini. Jadi semuanya menempel di bagian besi ya. Sebelumnya itu dipasangkan di bagian baut headlamp dan di bagian sini. Karena di sini juga ada penambahan pemasangan di relay set berikut driver dari Euromoto X1 GT, maka dari itu kita buatkan rangkaian ulang. Dan yang pasti tadinya juga nggak ada kabel yang menuju ke aki bagian positifnya di relay. Maka dari itu rawan kedip di bagian lampu tembak jika kita tidak mengurut ulang di bagian instalasinya. Dan ini belum saya rapikan ya, nanti akan saya rapikan dulu. Terus di bagian soket ini seperti biasa, ini di bagian yang menuju ke soket senja. Ini untuk di bagian positif lampu utama, pemutus lampu utamanya. Lalu di sini juga ada rubahan, yang pasti di bagian starternya sudah kita rubah menjadi klakson, dan yang pasti di klakson juga ya tetap sama fungsinya. Jadi klaksonnya ada 2, dan untuk fungsi starternya sudah nggak di sini lagi. Nah, sekarang di sini ada 2 rumah sikring ya. Ini saya kasih keterangan LT, ini lampu tembak, dan satu lagi K, ini bagian klaksonnya. Jadi jika di bagian lampu tembak yang mati, bisa cek sikring yang di bagian sini. Kalau mempunyai klakson yang tidak berfungsi, tinggal dicek sikring yang di sebelah sininya. Nah, jadi setelah kita rapikan, instalasinya seperti ini ya. Jadi supaya aman pas kita belok kanan dan kiri di bagian stang, kita buatkan serapi mungkin. Oke, selanjutnya akan kita rapikan dulu di bagian bodi. Nanti kita lanjut untuk hasil tes cahayanya di jalan atau di outdoor seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini.
Nah, setelah pemasangan bodi di bagian depan, ini untuk hasil dari posisi pemasangannya ya. Jadi di bagian klaksonnya ini tidak mentok di bagian bodi ya, karena kita buatkan satu baut di bagian sini untuk tumpuannya. Ini posisinya. Jadi sebelumnya itu ada di bagian sini bautnya, terus satu lagi di sini. Jadi kalau di sini kita melihat untuk instalasi awalnya harus ada yang diperbaiki, maka kita perbaiki dulu. Terus yang pasti bagian instalasi ya. Untuk klakson sendiri, walaupun hanya pemasangan klakson, tapi disarankan selalu menggunakan relay dan juga instalasi positifnya yang ke bagian aki itu biasanya arus positif yang kalau di relay itu berkode 30 ya di bawah sini. Ini karena udah saya ikat jadi nggak kelihatan. Nah ini wajib ke aki 12 volt dan harus ditambahkan sikring. Jadi jika ada trouble maka hanya sikring yang putus. Oke, jadi untuk hasil pemasangannya kita buatkan semaksimal mungkin di bagian space ininya ya. Karena kalau terlalu ke bawah dia juga bisa mentok di bagian spakbor. Jika terlalu ke atas dia mentok cahayanya di bagian dagu sini. Tetapi kalau untuk seperti ini insya Allah aman. Untuk cahaya pun full keluar ya. Nah, bisa membuatkan posisi dudukan ini bukan sejajar dengan baut bawah ya, tapi agak sedikit ke atas, tapi jangan di tengah. Kalau terlalu di tengah dia akan pentok di bagian sini cahayanya. Kalau sedikit ke atas tapi jangan sejajar ini, tidak sejajar dengan baut bawah, dia akan pas cahayanya ya, kurang lebih sekitar setengah senti ya, setengah senti naik ke atas dari baut bawah. Insya Allah dia aman, tidak mentok di bagian spakbor, cahaya pun tidak mentok di bagian dagunya. Oke, nah kita coba tes dulu ya. Oke, sebelum kita tes di lampu tembaknya, kita coba bandingkan dengan lampu utama. Nah, ini lampu utama standar dari Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Dan kebetulan NMAX ini sudah sekitar hampir 10 tahun ya di tahun ini. Tapi lampu utama masih awet. Kita coba tes untuk low beam warna putih di saklar 2 mode ya di sini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat perbedaan cahayanya. High beam kuning, low beam putih, fast beam. Low beam putih, high beam kuning, fast beam. Nah, cahaya sangat stabil ya. Oh ya, ini setelah kita tutup rapi semuanya ya, kita coba tes lagi di bagian klakson setelah diinstalasi ulang di bagian relay set. Nah, semuanya normal ya, dan lampu juga tidak kedip. Oke, ini posisi di jalan dan kebetulan ini habis hujan, jalan basah. Ini untuk lampu standarnya, ini untuk Duromoto S1 GT-nya. Oke, sangat jauh sekali ya untuk perbedaan cahayanya. Ini untuk high beamnya, ini untuk low beamnya, fast beam. Jadi kalau untuk cahaya sendiri opsional, bisa menggunakan low beam warna putih atau low beam warna kuning, tergantung kebutuhan kita. Tetapi kalau kita dibuatkan atau merequest Duromoto S1 GT itu di dalam headlamp, maka biasanya kita pergunakan low beam warna kuning. Jadi kita coba tes lagi untuk high beamnya. Kalau kita matikan di lampu utama, terus fast beam seperti ini. Oke, kita coba tes reading sebentar ya, supaya lebih pasti untuk cahayanya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasil cahayanya kita tes reading di jalan. Memang berbeda sekali antara Duromoto X1 GT dengan lampu Duromoto X1 biasa, karena untuk satu lampunya untuk Duromoto X1 GT tersebut 27 watt, untuk Duromoto X1 20 watt. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu Duromoto X1 GT 27 watt di Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold, dan pemasangan di bawah headlamp atau di bagian segitiga seperti biasa pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Accessories Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.